Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina. As-salatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlul wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Yang terhormat pimpinan Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Syekh Ahmad Khalid, Ustaz Abdul Fatri LCMA Al-Hafiz. Yang terhormat pemateri kita pada pagi hari ini, Ustaz Wahyudi Rahman LCMAG dan Ustaz Abdul Fatri LCMA Al-Hafiz. Yang terhormat pengurus Masjid Jami' Muslimun. Yang terhormat para asatidz dan asatizah yang telah hadir di tempat yang insya-Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat panitia acara, anggota kepengurusan OIST tahun 2025-2026, dan yang kami muliakan para hadirin dan santri sekalian yang insya-Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengawali acara kita, mari kita buka acara dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara pertama, pembacaan kalam ilahi beserta sari tilawah yang akan dibawakan oleh saudara Rifat dan Rizku. Kepada saudara Rifat dan Rizku, waktu dan tempat kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Liman kana yarju ولما رأى المؤمنون الأحزاب
قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh pada diri Rasulullah benar-benar ada suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat serta yang banyak mengingat Allah. Ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita. Benarlah Allah dan Rasulnya, hal itu justru makin menambah keimanan dan keislaman mereka. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Di antara mereka ada yang gugur dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu. Mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kita ucapkan kepada saudara Rifat dan Rizky. Acara selanjutnya, kata sambutan dari pimpinan Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Syekh Ahmad Khatib yang akan diwakilkan oleh Ustaz Syawadi MPD. Kepada yang terhormat Ustaz Syawadi MPD, waktu dan tempat kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa tabi'in bi ihsan ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Untuk meringkaskan waktu kita, anda segala salam penghormatan ditumpahkan kepada protokol. Puji dan syukur hanya untuk Allah SWT. Salam dan salam semoga tercurah buat junjungan umat Islam yakni besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang hari ini, hari Jumat ini, kita dianjurkan untuk memperbanyak salawat kepadanya. Sebenarnya yang berdiri di depan ini adalah pimpinan pondok, tapi karena beliau menjadi pemateri hari ini, diwakilkan kepada kita sebagai wakil pimpinan pondok dalam keseharian juga menjadi wakil pimpinan. Yang pertama yang ingin kita sampaikan bahwasanya pelaksanaan acara ini diangkatkan oleh atas nama kepengurusan organisasi di pondok pesantren, yaitu namanya OST, IST, organisasi Imarah Syu'unit Thalabah di Pondok Pesantren Syekh Ahmad Khatib Al-Kabawi, yang nanti bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat menyaksikan. Nanti ada panitia. Ini diantara pengurus IST yang menjadi panitia mengangkatkan acara ini memakai baju putih, yang memakai baju putih itu. Nah, itu diantara panitia yang mengangkatkan acara ini. Dan bagi anak-anak kita, acara berada di luar pondok itu sebuah kebahagiaan tersendiri. Apa betul seperti itu, Anda? Ya. Mudah-mudahan ini bisa berlanjut, acara-acara demi acara, bisa kita berkunjung ke masjid-masjid di sekitar Nagari Balai Gurah dulu khususnya. Ya, di sekitar Nagari Balai Gurah. Tapi juga informasi kepada ananda-ananda kami, kenapa pada pagi hari ini, sebenarnya hari Jumat ini ini hari pasar yang ibu-ibu kita, mungkin ada juga bapak-bapak kita yang sekarang pergi ke balai, ke pakan lasi namanya. Jadi kita di Nagari Balai Gurah ini pakannya itu termasuk pakan lasi dan pakan biaro. Jadi hari Jumat ini orang tua kita yang biasa hadir juga dalam acara majelis taklim. Dan kalau ada sekarang ini jamaah yang hadir, bapak-bapak kita, ibu-ibu kita, itu jamaah yang luar biasa sekali. Itu jamaah-jamaah yang terpilih dari Allah yang bisa hadir pada kesempatan ini, padahal sekarang ada hari pasar. Ya, dan kita telah mengajukan proposal izin kepada atas nama pengurus kepada ketua pengurus masjid dan diizinkan oleh ketua pengurus masjid, dan ini juga mungkin suara dari jamaah mengizinkan seperti itu. Sebagaimana jamaah masjid santri pondok pesantren Syekh Ahmad Khatib merasa senang diadakan di luar pondok, juga jamaah pengurus masjid, jamaah masjid Al-Muslimun juga merasakan kebahagiaan seperti itu. Ya, seperti itu Bapak Ibu-ibu jamaah. Lain seperti itu ya. Mencarilah kamu kote sana nanti mencari anak-anak model gua gitu. Anak-anak. Rasanya kok dapet nanti salah satu dari anak-anak yang hadir di pondok pesantren kok ikut adalah anak awak, cucu awak, keluarga seperti itu mana sana nanti mencari. Nah, itu kok dapet model itu mana lah. Bapak dan ibu-ibu, itu kita dari segenap mewakili seluruh pondok pesantren. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pengurus Masjid Jami Al Muslimun yang telah memberikan fasilitas
kita bisa mengadakan acara di sini, airnya terpakai, kuatnya terpakai, tetapi itu diizinkan tanpa ada kendala sedikit pun. Dan begitu juga sambutan dari jamaah Masjid Muslimun dan orang kampung di sini, rasa kebahagiaan hati datang masuk ke dalam Masjid Jami Al Muslimun ini. Kemudian kami atas nama segenap juga dari Pondok Pesantren Syekh Makatim mohon maaf yang sebesar-besarnya jika seandainya ada kesalahan, ada kekhilafan, sesuatu yang tidak terletak pada tempatnya kepada seluruh masyarakat atau jamaah Masjid Jami Al Muslimun. Harap kami dimaklumi anak-anak yang masih baru berumur setahun jagung. Kami dari mewakili segenap jajaran pimpinan Pondok Pesantren Syekh Makatim Al-Minangkabawi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mohon maaf yang sebesar-besarnya pula jika seandainya ada yang tidak terletak pada tempatnya. Demikian saja akhirul kalam dari kami. Terakhir ini bahwasanya pemateri yang kita hadirkan ini adalah pemateri yang memang mumpuni dengan keilmuannya, yang kalau seandainya dikatakan pilih tanding Bapak Ibu tidak berlebihan kami rasanya menyampaikan kepada Bapak dan Ibu. Boleh Bapak dan Ibu nanti ikuti dari awal sampai akhir mendengarkan materi tentang kajian ilmiah Sirah Nabawiyah ini. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebesar-besarnya kita ucapkan kepada Ustaz Syawaldi MPD yang telah memberikan kata sambutan pada pagi hari ini. Acara selanjutnya untuk memperlancar acara kita pada pagi hari ini, marilah kita tampung tangan kita bersama-sama menyimak bacaan doa dari Saudara Nafa Abdillah Yusuf kepada Saudara Nafa Abdillah Yusuf. Waktu tepat kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأصلح أمورنا بالقرآن واشف مرضنا بالقرآن. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الهجان.
ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتقصعنا وتعبدنا وتمم تقصرنا يا الله يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب القبور وقنا عذاب المحشر وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada saudara Dafa Abdillah Yusuf. Langsung saja masuk kita kepada acara inti pada pagi hari ini, yakni kajian sirah nabawiyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan dibawakan oleh Ustaz Wahyudi Rahman LCMI. Kepada yang terhormat Ustaz Wahyudi Rahman LCMI, waktu dan tempat kita persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Moga-moga yang jawab salam barusan masuk surga. Amin. Hidup bahagia dunia akhirat. Amin. Sukses dunia akhirat. Amin. Kaya raya. Amin. Dapat istri yang cantik pula. Amin. Tiba risiko kancang, amin. Yang tak jawab salam bagaimana Ustaz? Tak dapat semua itu. Ayo lo, saya dah. Kita ulanglah supaya semuanya dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuhu wa huwa alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa habibika Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Muhammadun sayyidul kaunaini wal thaqalain wal fariqaini min urbin wa min ajami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Summa amma ba'd. Alhamdulillah, di waktu yang penuh berkah, waktu duha, Allah izinkan kita berkumpul di tempat yang penuh berkah, rumah Allah. Berkumpul bersama orang-orang yang penuh berkah, hamba-hamba Allah, orang-orang yang mencintai Allah, orang-orang yang mengharap ampunan dan ridha Allah. Maka sungguh keadaan kita saat ini itu adalah keadaan yang sangat terbaik. Dari segi waktu, waktunya berkah, waktu duha. Dari segi tempat, tempatnya berkah, rumah Allah. Orang-orang yang bersama kita, orang-orang yang penuh berkah, soleh, solehah, ahli surga insya Allah. Maka ketika kita mendapatkan kondisi yang terbaik seperti ini, tentu pantas dan patut kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, santriwan pesantren Ahmad Khatib Minangkabawi, guru-guru kami yang dimuliakan oleh Allah. Duduk bersama orang-orang soleh dan solehah itu jangan disepelekan. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ala dini khalili. Seseorang tu mengikut perangai kawan duduknya. Dengan siapa kita berteman, dengan siapa kita duduk, maka perangai kita akan terpengaruh olehnya. Jadi kalau duduk bersama orang soleh, insya Allah perangai kita ikut soleh. Duduk bersama ahli ibadah, insya Allah perangai kita ikut dengan ahli ibadah. Kalau duduk dengan orang yang suka main Mobile Legend, main Roblox, joget TikTok, maka yakinlah lama-kelamaan akan mengikut pula perangai mereka. Yang saat ini alhamdulillah duduk bersama orang-orang soleh. Moga-moga di atas dunia duduk berkumpul bersama orang soleh di dalam rumah Allah, di akhirat kelak duduk bersama orang soleh di dalam surganya Allah. Kenapa tidak semuanya yang mengaminkan? Tidak mau sama-sama duduk di surga? Kenapa tidak semuanya yang mengaminkan? Kenapa dikatakan juga seperti ini?
Surga itu 7 tingkatannya. Ada 7 tingkatannya. Dan masing-masing tingkatan surga itu jauh jaraknya. Ada yang mengatakan 100 tahun perjalanan, ada yang mengatakan 500 tahun perjalanan, jauh. Di satu surga itu sendiri luasnya lebih luas dari langit dan bumi. Maka bisa saja kita sama-sama masuk surga, tapi belum tentu bersama. Bisa saja antum di surga nomor 7, Ustadz di surga nomor 1, bisa saja. Mana yang lebih tinggi, tingkatan 7 atau 1? 7 paling tinggi, karena surga itu naik ke atas, sedangkan neraka itu turun ke bawah. Maka bisa saja kita dengan orang tua kita tidak satu lantai di surga itu. Orang tua kita surga ke-6, kita surga ke-2, bisa saja. Maka belum tentu kita sama-sama masuk surga, belum tentu bersama di surga. Makanya doa ke Allah, moga-moga sama-sama di atas dunia, bersama di atas dunia, bersama pula nanti di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam bermohon kita kepada Allah agar senantiasa tercurah untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, dan selalu kita doakan dengan doa-doa yang baik. Segenap guru-guru yang telah mengajari kita, guru-guru yang telah mendidik kita, yang membimbing kita agar lebih baik dalam hidup dan beragama. Para guru kita asatiz dan ustazat, wabil khusus pimpinan kita semua, Ustaz Afdil hafizahullah. Kemudian juga yang sama-sama kita hormati segenap pengurus dan masyarakat yang telah bersama-sama mengizinkan dan memfasilitasi acara kita di pagi ini. Moga-moga setiap pengurus dan masyarakat juga mendapat pahala kebaikan yang sama di pagi ini. Amin ya rabbal alamin. Ustaz tidak akan berpanjang-panjang, sedikit saja, tidak lama-lama, karena Ustaz ingin ngambil istifadah, ngambil ilmu dari guru kita Ustaz Afdil. Tidak panjang-panjang. 3 pengantar terlebih dahulu. Yang pertama, kita itu disuruh mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benar atau salah? Kita disuruh mencontoh Nabi. Benar atau salah? Benar. Apa dalilnya? Ayo. Yallah. Para hufaz, apa dalilnya? Kita disuruh mencontoh Nabi. Ayat yang dibaca tadi. Siapa yang hafal? Saya kasih hadiah. Majulah ke depan. Ayat yang dibaca tadi pas pembukaan. Ayo, maju sini. Masya Allah. Sini. Masya Allah. Apa bacaan ayatnya? Apa ayatnya? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Artinya kita disuruh mencontoh Nabi. Kita kasih hadiah Rp2.000. Nanti temui Ustaz Fisto, minta 10.000 ke beliau ya. Sekarang DP aja dulu 2.000. Apa ayatnya? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada untuk kalian
dalam diri Rasulullah contoh yang baik, maka kita disuruh mencontoh Nabi. Pertanyaannya, bisakah kita mencontoh orang yang tidak kita kenal? Bisakah kita mencontoh orang yang tidak kita kenal, Bu? Bisa? Bisa? Apa kata Ustaz Afdil? Anak-anak, contohlah si John. Contoh. Ada namanya John. Ada namanya John di sini? Janganlah yang tidak ada namanya John lah. Misalnya contohlah Alfred. Pasti kita yang baru pertama mendengar itu pasti bertanya, Alfred siapa Ustaz? Pokoknya Alfred, kata beliau. Contohlah oleh kalian. Bisa kita mencontoh Alfred yang tidak kita kenal? Bisa? Tidak kan? Harus kenal dulu dia siapa, tinggal di mana, kok kita disuruh mencontoh dia, emangnya dia gimana? Ya atau enggak? Maka kalau kita disuruh mencontoh Nabi, tidak akan mungkin kita bisa mencontoh kalau kita tidak kenal dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pendahuluan pertama. Pendahuluan kedua, selain disuruh mencontoh Nabi, kita benar-benar disuruh mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul atau salah? Betul atau salah? Kita disuruh ngikut Nabi. Apa dalilnya? Qul in kuntum. Siapa yang hafal ayatnya? Saya kasih dia. Yallah para hafiz. Qul in kuntum tuhibbun. Siapa? Yuk yang merah. Silakan. Maju. Maju. Yallah. Masmuk. Siapa nama? Luki. Kelas berapa Luki? Kelas 3 SMA. 3 SMA. Faddal. Apa ayatnya? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Betul. Surat apa? Kurang tahu. La haula wala quwata illa billah. Enggak apa-apa, dapat hadiah. Rp2.000. Nanti cari Ustaz Fisto, minta 10.000 ke dia. Ya. Ustaz lupa bawa dompet soalnya. Oh nanti pula. Ini dari panitia, dari Ustaz, duit insyaallah. Apa dalilnya? Qul in kuntum tuhibbunallah, surah Ali Imran. Katakanlah apabila kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Siapa aku di sini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, nanti kalian dicintai oleh Allah. Nanti kalian diampuni oleh Allah. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, diampuni dosa-dosa kalian oleh Allah. Nah, pertanyaan selanjutnya, bisakah kita mengikuti orang yang tidak kita kenal? Bisa? Bisa atau tidak? Siapa yang bilang bisa? Gimana caranya? Mengikuti orang yang tidak kita kenal? Membaca sejarahnya berarti kamu mengenalinya. Bagaimana mungkin kita ikut orang yang tidak kita kenal? Mustahil. Harus kenal kita dengan beliau dulu, baru bisa kita ikuti. Sudah berapa poinnya?
Sudah dua. Yang pertama, kita disuruh meniru Nabi, mencontoh Nabi. Tidak bisa mencontoh kalau tidak kenal. Yang kedua, kita disuruh ngikut Nabi. Tidak mungkin ngikut kalau tidak. Yang ketiga, bahwa iman kita akan sempurna, akan terasa manisnya kalau kita benar-benar mencintai Allah dan mencintai Rasulullah melebihi apapun. Benar atau salah? Benar atau salah? Benar. Apa dalilnya? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salasun. Siapa yang hafal hadis? Man kunna fihi wajada halawatal iman. Ayo, ada 3 hal kalau ada dalam diri seorang hamba akan terasa olehnya manis iman itu. Siapa yang hafal hadisnya? Ayo, bil makna pun boleh. Ayo. Usaha rasa itu sudah dipelajari itu di sekolah itu. Ayo. 3 perkara yang kalau ada dalam diri seorang hamba maka dia merasakan manisnya iman. Ayo. Siapa yang dapat? Apa yang 3 tuh? Ayo. Salah pun tidak apa-apa. Ayo, siapa yang berani? Kelas 3 aliyah yang lain, 3 SMA. Kelas 2 SMA. Ayo. Kelas 1. Yallah ya syabab. Tidak ada yang tahu. Padahal saya mau ngasih hadiah 50.000 nih. Ayo. Ya, masa tidak tahu? Tahu. Sini, maju. Siapa yang tahu? Habis. Tidak ada yang tahu? Aduh. Ada 3 perkara kalau ada dalam diri seorang hamba dia merasakan manisnya iman. 1, dia mencintai Allah dan Rasul melebihi apapun. 2, dia bertemu dan berpisah karena Allah. 3, dia benci kembali kepada kekafiran. Ayo loh. Okey, balik kita ke pangkal kaji. Bahwa terasa manisnya iman, sempurna iman bila kita mencintai Allah dan Rasulullah melebihi apapun. Sekarang pertanyaannya, bisakah kita mencintai tapi tidak mengenal yang dicintai? Bisa? Bisa? Tidak. Kata Imam Al-Ghazali, ulama yang lahir tahun 450 Hijriah meninggal 505 Hijriah. Apa kata beliau? Imam Al-Ghazali, azim, beliau ulama besar. Al-hubbu ma'rifah. Pengakuan cinta itu setelah mengenal. Jadi kalau belum kenal itu belum cinta.